Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke jenis persilangan yang terakhir, yaitu persilangan dihibrid. Nah, Mendel telah melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis galur murni yang mempunyai dua sifat beda, yaitu antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Kedua kacang tersebut memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu sifatnya itu tentang bentuk dan warna biji. Penurunan sifat dari kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan eh, kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Nanti kita pelajari contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Persilangan antara biji kacang ercis berbentuk bulat dan berwarna kuning dengan biji yang berbentuk kisut berwarna hijau. Genotipnya ini ya, untuk bulat kuning B besar B besar K besar K besar. Untuk biji yang kisut hijau itu B kecil B kecil K kecil K kecil. Menghasilkan keturunan pertama atau F1-nya itu bulat kuning dengan genotip yang heterozigot. Dari persilangan tersebut, buatlah skema persilangannya dan tentukan berapa rasio fenotip dan genotipnya. Oke, sebelum ke skema persilangan, jadi persilangan dihibrid itu adalah persilangan yang menyilangkan atau mengawinkan dua sifat beda dari tumbuhan atau dari makhluk hidup, bisa tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi sifatnya itu kalau kemarin cuma satu doang kan ya, misalnya kalau sifat hidung, kalau sifat bentuk hidung ya udah bentuk hidung doang, bentuk hidung ini disilangkan dengan bentuk hidung ini. Nah kalau sekarang dua, jadi misalnya kalau di muka nih bentuk hidung sama bola mata, dua sifat. Kalau di buah misalnya eh, tebal daging dan rasa buah, nah itu dua kan, dua sifat beda sekaligus langsung disilangkan. Nah kalau dari contohnya si Bapak Mendel ini, dia ngambil dua jenis sifat dari kacang ercis, yaitu yang pertama bentuk biji dan warna biji, yaitu kacang ercis berbentuk bulat warna kuning disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau. Nah setelah disilangkan, sebelumnya lihat dulu ininya, genotipnya. Berarti yang bentuk bulat sama kuning itu dia dominan karena genotipnya besar semua. B besar B besar, K besar K besar. Sedangkan untuk yang kisut hijau dia resesif karena genotipnya B kecil B kecil K kecil K kecil. Disilangkanlah uh, uh, dua sifat ini, disilangkan menghasilkan keturunan pertama dengan biji kacang ercis berbentuk bulat berwarna kuning tapi genotipnya B besar B kecil K besar K kecil. Ini hasil persilangan, genotipnya jadi heterozigot. Nah setelah itu kita disuruh membuat skema persilangan dan menentukan rasio fenotip serta genotipnya. Yuk kita buat dulu skema persilangannya. Oke, udah ditulis semua nih. Yang pertama P1 atau parental pertama atau indukan pertama yang disilangkan adalah biji kacang ercis bulat dengan biji kacang ercis bulat berwarna kuning dengan biji kacang ercis kisut berwarna hijau. Dua sifat kan? Yang satu bentuk biji, yang kedua warna biji. Nah, genotipnya di soal ditulis. Untuk yang bulat kuning itu B besar B besar K besar K besar. Untuk yang kisut hijau B kecil B kecil K kecil K kecil. Fenotipnya boleh ditulis lagi, boleh enggak sebenarnya, karena di atas juga di parental pertama kan kita udah tahu kalau genotip ini tuh untuk fenotip warna kuning dan yang B kecil K kecil K kecil untuk fenotip yang kisut hijau. Karena genotipnya itu dia homozigot, ya kan? Yang ini homozigot nih. Yang ini homozigot dominan
dominan, sedangkan yang ini homozigot resesif karena hurufnya kecil semua. Karena dua-duanya homozigot, berarti kita ambil salah satu. B besar, ambil satu B besar, tulis. K besar, ambil satu K besar, tulis. B kecil, ambil satu B kecil, K kecil, ambil satu juga K kecil. Nanti disilangkanlah ini ke sini. Gimana cara ngilanginnya? Gini, lihat. Sini ya. Di mana? Di sini nih. B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Caranya begini. Ini ke sini, B besar, B kecil. Ini ke sini, K besar, K kecil. Jadilah ini nih. F1-nya. B besar B kecil, K besar K kecil, kacang ercis berwarna bulat, kacang ercis bulat berwarna kuning. Itu F1-nya. F1-nya berarti kita udah dapet genotipnya jadi heterozigot, sedangkan fenotipnya bulat kuning. Di soal disuruh disilangkan F1-nya lagi, F1 dengan F1 lagi, berarti ercis bulat kuning disilangkan dengan ercis bulat kuning juga. Genotipnya kita ambil B besar B kecil, K besar K kecil, dan B besar B kecil, K kecil, K besar K kecil. Ini diambil dari F1 sini. Di sini diambil ke sini. Oke, setelah itu tentukan tulis fenotipnya. Fenotipnya tulis. Terus nanti tulis juga gametnya. Nah, ini dia nih. Cara menentukan gamet. Cara menentukan gamet. Karena dia heterozigot semua, kita tentukannya begini. Di mana ya? Di sini nih. B besar, K besar, K kecil. Ini jadi ini jadi ini jadi ini jadi ini. Ini gametnya. Untuk yang ini juga sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ustazah kok ini huruf kecil duluan ditulis di depan, katanya nggak boleh, harus huruf besar semua. Nah, ini pengecualian untuk gamet yang heterozigot. Jadi kalau misalnya gametnya heterozigot, boleh B kecil ditulis duluan, baru K besar. Dan lagi juga ini kan bukan satu pasang alel. Ini bukan satu pasang alel. Kalau sepasang baru itu tetap yang huruf besar harus ditulis duluan. Udah selesai belum sampai sini? Belum. Kita masih harus menghitung menghitung perbandingan dengan menggunakan metode papan catur. Ini sebenarnya bisa dihitung langsung, dikawinkan buat nyari F2 kan, buat nyari F2. Nah, ada metode pakai papan catur seperti slide berikutnya, atau ini bisa begini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi bakal ribet karena ini keturunannya nanti ada 16. Makanya anak kasih saran untuk menjawab dengan menggunakan papan catur kayak gini. Ini papan catur kayak gini. Oke, dari mana ya kita mulainya? Dari sini dulu. Dari sisi sini dan sisi sini. Ini itu namanya, ini gamet yang pertama nih. Ini gamet nih. Gamet. Yang udah kita tadi bikin itu kan. Nah, kalau ini yang di tengah semuanya itu dia adalah
ini ya, itu semuanya adalah hasil persilangannya. Cara menyilangkannya gimana? Gini, B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, kita tulis di sini. Nomor 1. B besar K besar dengan B besar K kecil kita tulis di sini. Ini nomor 2. Selanjutnya sampai nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini yang B besar K kecil kemana? Dia ke sini juga, sama ke sini, terus nanti ke sini, ke sini, ke sini sampai 16 keturunannya gitu. Nanti dicoba satu-satu, ini dibedain warnanya biar tahu ini tuh nyambungnya sama mana. Misal ini warna hijau toska B kecil K kecil, kita silangkan dengan warna hijau muda B kecil K kecil. Nanti hasilnya ini yang ke-16. Warna hijau toska B kecil K kecil kita silangkan dengan warna biru B besar K besar. Ini hasilnya gitu. Coba nanti ditulis ulang pakai cara kayak gini. Pas lihat videonya ditulis ulang, bikin papan caturnya, terus nanti disilangkan sendiri. Kira-kira benar nggak isinya sama kayak yang di dalam tabel gitu. Kalau masih belum paham nanti boleh tanya langsung di forum ya. Oke, cukup dulu untuk persilangan di hibrid. Ya, sekian.